Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Nah, saya akan menunjukkan salah satu cara untuk mengkonfigurasi TP-Link WR84N. Nah, TP-Linknya seperti ini. Ini bentuk kondisi TP-Linknya seperti ini. Nah, TP-Link ini saya gunakan untuk menyebarkan sinyal internet. Nah, di sini saya menggunakan kabelan yang saya sambungkan ke port internet, dan yang ujung satunya saya sambungkan di server atau di pusat internetnya. Jadi di servernya yang membagi internet, di sini yang menyebarkan internet. Nah teman-teman, mau saya ajarkan tentang bagaimana cara memperluas jangkauan sinyal tanpa menggunakan kabel Ethernet. Atau cara ini bisa teman-teman gunakan untuk untuk menembak wifi tetangga teman-teman. Kan nggak mungkin kan teman-teman izin sama tetangga buat narik kabel dari rumah tetangga sampai rumah, kan pasti ya gak enak, pasti ya bayar juga gitu. Nah hari ini kalau intinya satu sih, teman-teman tahu password dari wifi yang akan teman-teman tembak atau wifi tetangga teman-teman. Nah, saya menggunakan contoh seperti ini saja. Contoh semisal harus seperti ini teman-teman. Semisal ini merupakan wifi pertama, ini wifi 1, dan ini TP-Linknya ini saya kasih wifi 2. Nah, atau penembaknya ini sebenarnya ukurannya itu nggak bisa dibedakan, saya nggak bisa gambar, jadi ya mohon maaf. Nah, ini server atau wifi yang teman-teman tembak, wifi tetangga. Maaf, server gitu. Nah ini TP-Link yang ini teman-teman, yang WR84N ini. Nah, lalu teman-teman tadi saya kasih standar dulu TP-Link. Ini wifi tetangga ini. Ini wifi tetangga. Nah, wifi tetangganya ini saya taruh di, kok nggak bisa ya? Oh nggak bisa teman-teman. Saya akan taruh sini wifi tetangga. Dan ini wifi router TP-Link. Nah, teman-teman bisa setting TP-Link ini menggunakan HP maupun dengan laptop atau komputer teman-teman. Kalau komputer kan harus pakai kabelan gitu. Nah, ini wifi tetangga dan ini TP-Link. Jadi wifi tetangga ini kan memancarkan sebuah sinyal internet. Nah, sinyal internet lalu ditangkaplah si TP-Link ini. TP-Linknya menangkap dari sinyal internet. Nah, ini kan kena, ini sinyalnya kena, ditangkap dan ditangkap. Maaf, ditangkap. Nah, itu. Nah, kalau teman-teman nggak kena jangkauannya kayak cuma gini, kan ini nggak nangkap kan? Nggak nangkap. Nah, nggak bisa teman-teman, harus bisa menangkap dan nggak boleh jauh dari jangkauan sinyal. Nah, minimal kan seperti ini teman-teman. Nah, bentar saya bukakan dulu. Nah, kalau seperti home ini bisa saya tangkap kayak wifi FPV, ini wifi depan, ini wifi saya, ini yang TP-Link ini sudah saya setting. Tapi nanti sebelum kita setting lagi, kita restart dulu biar teman-teman paham. Nah, kayak sinyalnya 2 ini sudah mendingan bisa. Jadi teman-teman cek di HP teman-teman, kalau saya pasang TP-Linknya di sini itu mendapatkan sinyal berapa gitu. Nanti kelihatan kok. Nah,
atau teman-teman seperti ini. Pokoknya bentar, saya buat teman-teman agar lebih paham. Jadi misalnya ini si TP-Link atau ini wifi tetangga, ini saya taruh sini, ini wifi tetangga, dan misalnya TP-Linknya di ini wifi tetangga dan TP-Linknya di sebelah sini, maka harus ini kan sinyalnya ini ibarat alatnya, ini berat sinyalnya harus kena teman-teman, harus kena seperti ini, harus saling terhubung. Nah kalau seperti ini, nah ini kan nggak kena, ini nggak kena, ini nggak kena, jadi ya nggak bisa nangkep, kekuatan sinyalnya pun nggak bisa bagus gitu ya teman-teman. Bisa dipahami semoga ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan di chat di kolom komentar. Nah ini saat ini kita menggunakan komputer atau laptop untuk menyetingnya, sebenarnya sama teman-teman. Tinggal teman-teman sebelumnya ini restart dulu ya PC ini, akses pointnya atau routernya kita restart dulu. Saya cabut kabelannya saja karena ini sudah terhubung dengan internet kabelannya. Nah ini kita restart dulu tombol yang hitam ini, kita tahan sampai lampunya berkedip. Nah ini kan merah tandanya tidak mendapatkan internet karena tadi LAN-nya saya cabut. Ini saya tahan sampai lampunya berkedip sekitar 5 detikan mungkin ya, pokoknya sampai lampunya berkedip. Nah ini udah berkedip, kita lepas, tunggu sampai lampunya nyala kembali. Nah ini sudah nyala kembali, teman-teman lihat passwordnya dulu, passwordnya dan SSID-nya. Untuk punya saya ini SSID-nya TP-Link 4CA2 dan passwordnya 45437175. Kita sambungkan dulu dengan router TP-Link ini. Nah kita kembali lagi ke komputer. Nah ini nggak usah saya close dulu. Sebelum kita menuju ke TP-Linknya, kita buka saja dahulu di wifi. Jadi komputer atau laptop teman-teman intinya harus terhubung dulu sama wifi dari pancaran sinyal dari TP-Linknya, TP-Link. Nah ini ya teman-teman, TP-Link 4CA2. Nah teman-teman tinggal sambung saja, masukkan kata sandinya yang awal tadi ada di belakang ini. Nah ini 45 ini saya masukkan dulu 4543. Ini passwordnya nggak sama loh ya teman-teman, jadi teman-teman harus lihat di belakang router teman-teman sendiri. Nah ini kita enter. Ini nanti belum mendapatkan internet teman-teman karena ini belum saya setting, kan habis di restart ini. Kita tunggu saja sebentar. Kayaknya salah deh tadi masukin passwordnya deh. Bentar. Maaf ya teman-teman, agak batuk sih. Udah tersambung teman-teman, udah tersambung tapi no internet. Nah di sini kita langsung saja masuk, ketik di Google atau browser aja teman-teman, browser http 2 TP-Link wifi.net maksudnya. Kita enterkan saja. Nah seperti ini, kita X saja biar nggak ganggu. Nah di tampilan pertama atau login pertama teman-teman suruh masukkan password. Nah jadi biar orang-orang itu yang nyambung wifi teman-teman nggak mudah untuk masuk ke dalamnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, nah ini saya kasih password yang gampang saja, 1 sampai 8 saja untuk sementara ya. Jadi teman-teman bebas mau kasih apa yang susah nggak apa-apa. Ini saya juga kasih 1 sampai 8 saja.
Oh ini nggak bisa teman-teman, harus apa ya, kayak kasih Purwodadi saja lah, Purwodadi 1 2 3 itu saja. Purwodadi 1 2 3 itu aja teman-teman. Kita start. Nah, oh nggak bisa ya. Atau mungkin 1 3 3 2 tuh 3 3 2. Nah, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa, kita refresh aja teman-teman, refresh. Oh ini wifi saya malah connect ke wifi yang yang wifi imam ini guys. Tadi maaf ya, maaf. Kita disconnect saja, kita disconnect. Nah nggak usah di channel dulu, kita disconnect saja biar nyambung yang wifi yang ini dulu. Nah kita restart, refresh kembali. Kita masukin passwordnya tadi, Purwodadi 222 gitu teman-teman. Nah ini 222 Purwodadi 222. Oke, kita start. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Tadi gara-gara apa ya? Wifi-nya malah ganti sambungan. Nah, di sini ada beberapa menu yaitu status, quick setup, yang bagian ini ya teman-teman. Bagian ini network, wireless, quick network, DHCP, nah dan lain-lain. Nah, di sini yang paling penting adalah status. Kita cek statusnya dulu. Statusnya ini belum terkoneksi oleh internet. Dan quit setup, kita pilih yang quit setup, lalu kita pilih next. Dan di sini ada pilihan yaitu wireless router, WISP, access point, dan range extender. Saya akan sedikit menjelaskan. Untuk wireless router, ini routernya yang TP-Link ini, ini harus terkoneksi dengan kabelan gitu teman-teman. Jadi sebagai router, jadi kabelan dari ujung ke ujung, yang ujung satu menuju ke server, atau yang dari internetnya yang satu dimasukkan ke port internet di TP-Link ini. Nah ini masih kedip-kedip merah, tandanya belum mendapatkan internet. Ini ada access point dan range extender. Range extender ini fungsinya hampir mirip dengan WISP. Tetapi kalau range extender ini juga tidak menggunakan kabelan. Yang menggunakan kabelan itu yang wireless router dan access point. Kalau yang range extender ini itu saya nggak suka karena kayak hasil dari DHCP-nya atau IP-nya itu masih minta dengan router yang ada di server. Karena saya mau menggunakan router saya ini secara pribadi atau fungsional, atau fungsinya itu biar yang servernya nggak keberatan menampung IP. Jadi saya mau membuat IP lagi atau nama lagi. Kalau misal menggunakan range extender, kan nanti rencana mau ditembakkan di wifi tetangga, misalnya wifi imam 5G ini atau 4G ini, 5G maaf, 5G ini 5G ya, ini 5G, wifi imam aja, kita sebut wifi imam. Ketika kita menggunakan range extender, nanti si access point ini atau TP-Link ini akan mengklon namanya ini. Tapi semisal wifi imam ini dari sini mendapatkan sinyal hanya 2 bar, saya sarankan minimal sih 2 bar ya, minimal 2 bar. Nanti ngeklon dengan SSID yang sama wifi imam, tapi mendapatkan sinyal yang lebih besar atau full gitu. Kalau kita menggunakan WISP, nanti kita next saja ya, next. Pilih yang dynamic IP, kita next lagi. Nanti kita bisa membuat SSID yang kita suka. Nah, ini ada pilihan wifi mana yang ingin kita tembak gitu. Ada wifi imam, wifi ID. Nah, ini juga wifi saya semua ini. Nah, kita gunakan wifi yang paling atas saja, yang paling banyak sinyalnya.
Pokoknya yang ini juga bisa teman-teman, tapi saya menggunakan wifi yang paling nomor 1 aja, yang paling banyak sinyalnya gitu. Teman-teman, pokoknya yang ada di sini itu ya di refresh dulu. Pokoknya yang ada di daftar ini bisa teman-teman tembak semua. Mau yang nomor 4, yang penting mendapatkan sinyal. Semakin tinggi sinyalnya semakin bagus. Lalu teman-teman pilih. Nah, pilihnya seperti ini. Kita pilih connect. Nah, ini ada SSID ya. Apa benar wifi yang ingin kalian sambung ya ini ya, gitu ya. Terus kita masukin password yang wifi imam ini ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal, kuncinya yaitu teman-teman tahu password yang akan teman-teman tembak. Nah, ini passwordnya Imam Aris 123, seperti itu saja teman-teman. Nah, jadi ini tempat untuk menyeting TP-nya. Teman-teman kasih SSID apa? Misalnya wifi tamu, maksudnya wifi untuk tamu gitu ya teman-teman. Kita menggunakan wifi tamu imam gitu ya. Untuk security-nya bagaimana, untuk passwordnya gitu. Untuk passwordnya saya ubah menjadi 00 saja, 0000000. Ini 8 kali ya teman, 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu teman-teman juga bisa tidak usah kasih password juga bisa. Lalu kita pilih next saja. Pastikan passwordnya yang tadi benar. Lalu kita finish saja. Nah, sambil nunggu finish kita lihat ini akses pointnya. Ini ketika hijau, jika sudah hijau, tandanya sudah berhasil mendapatkan wifi atau internet gitu teman-teman. Kita tunggu saja, nggak lama kok. Teman-teman bisa skip lah, mungkin 10 detik ke kanan. Bentar, ini mungkin belum mendapatkan internet. Dan laptopnya juga, laptop komputernya juga masih proses loading. Nah, ini sudah hijau teman-teman. Ketika udah hijau seperti ini dan ini sudah selesai, nah ini sudah dapat dijangkau. Kita harus menyambungkan komputer kita ke wifi yang tadi, wifi tamu imam. Kita connect dan tadi passwordnya kan 000 08 kali itu 2 3 4 5 6 7 8. Kita next saja. Kita tunggu sampai tersambung. Nah, ini udah tersambung teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, ini benar-benar menyambung dari wifi saya, wifi yang tamu ini tadi. Nah, tadi kan sebelumnya nyambungnya ini, sekarang udah ada nih wifi tamu. Oke, kita tes speed coba ya, tes speed. Nah, kita tes speed teman-teman, berapa ya kecepatannya kira-kira ya. Nah, oke, kita go, tes saja, kita go. Ini berapa kira-kira? Ini tanpa kabel teman-teman ya, pingnya ini 11 loh teman-teman. Ini tanpa kabel dengan jarak kisaran dari belakang sampai depan berapa ya, benar. Sepertinya kayak 20 meteran sih teman-teman, 20 meteran. Nah, ini pingnya kecil sekali teman-teman, 11. Pingnya ini 11. Nah, downloadnya 14. Karena apa teman-teman? Karena setiap satu perangkat tersambung saya kasih limit bandwidthnya yaitu 15 teman-teman, 15. Tetapi jika kita langsung menyambung dari wifi yang utama, ini saya sebut wifi utama karena ini yang tempat keluarga, hanya keluarga ya bisa, karena karena kalau tamu dikasih speed segini kan ya gimana ya, betah nanti. Kita coba ya, ini nyambung wifi yang utama, kita cek saja dapatkan berapa ya. Nah, kalau wifi yang ini ya emang segitu teman-teman. Nah, sekitaran 30 sampai 40 lah. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin ada yang bisa teman-teman tanyakan seperti ini. Jadi selain digunakan sebagai menembak wifi tetangga, wifi ini juga bisa teman-teman gunakan untuk wifi gratisan.
Jadi intinya sih udah tahu password wifi tetangganya, udah tahu password wifi tetangga, dan teman-teman bisa menggunakan modem. Jadi misal ya saya ilustrasikan modemnya ini bisa diisi modem, saya tulis modem M sama dengan modem ya teman-teman. M ini modem, teman-teman isi provider apa ya, XL atau live on kan sama ya, kayak Bayu. Nah Bayu kan unlimited, atau Mafriend gitu. Lalu dari modemnya tersebut teman-teman, ini hanya contoh ya, kayak kalau tutorial yang TP-Link ini udah selesai sampai di situ saja. Ini hanya contoh. Bila teman-teman ingin membuat wifi sendiri, dan seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, silahkan tonton yang wifi gratisan untuk pedesaan, itu benar-benar sinyalnya bagus teman-teman. Nah jadi konsepnya seperti ini modem. Lalu dari modem ini sinyalnya ditembak oleh TP-Link seperti yang kayak gini ya, kayak gini. Tapi nah ini kan server, ini wifi tetangga, kalau ini kan modem gitu teman-teman. Lalu disebarkan oleh TP-Link, sinyalnya disebarkan gitu. Nah seperti itu gambarannya kurang lebih teman-teman. Oke, tergantung keperluan, nanti teman-teman bisa request di kolom komentar. Bila videonya terlalu panjang nanti bisa komen, pokoknya saya terbuka, nggak baperan kalau di komen. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.